A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, adalah hiasan atau perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihat, dan amalan-amalan saleh yang abadi, yang kekal, khairun inda rabbika thawaba, itulah sebaik-baik balasan inda rabbika, di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, sebaik-baik harapan. Segala apa yang ada di dunia, segala yang dijadikan hiasan, yang dipandang orang indah, bagus dan baik, bahkan itu yang dicari orang dengan mengerahkan segenap kemampuan, potensi, waktu, tenaga yang dimilikinya untuk memperoleh itu semua, di dunia ko namanya zina. Zina ko hiasan, yang dengan hiasan itu orang menjadi indah, menjadi baik, menjadi bagus, dipandang atau dilihat, diperhatikan. Di antara zinah-zinah dunia itu namanya al-mal, harta benda. Sebab harta benda itu orang jadi dipandang, dihargai, dinilai, barago, bernilai. Yang kedua al-banun, anak-anak. Al-banun menjadi hiasan orang, menjadi kebanggaan, bahkan cerita. Kalau lepas susu bertemu tamu, cerita tentang anak lah. Jikalau berkeluarga, kalau lah tua, cerita tentang cucu lah. Menjadi hiasan bibir, menjadi sebutan, menjadi kebanggaan, diceritakan. Al-mal wal banun, kau di samping zina juga fitnah. Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu fitnah, ujian. Dicoba, diuji gitu dengan anak dan harta, dengan harta dan anak-anak. Itulah namanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Diuji gitu. Ada orang yang bisa menghadapi ujian-ujian harta, ketika diuji, dia tetap syukur, memuji Allah, memahami bahawa harta itu sekedar pinjaman, hak pegai, hak-hak orang lainnya ada di hartanya, diberikannya, dipergunakannya, dimanfaatkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengakibatkannya menjadi angkuh, sombong, jumawa, serakah, tamak, ingin mengangkangi semua. Ini tetap sadar dan paham itu adalah hartaku amanah. Semata-mata pinjaman, hak pakai, pergunakanlah, manfaatkanlah. Ada yang gagal, ada yang tidak berhasil, menjadikannya sombong, angkuh, jumawa, lalai, tertipu dan terpedaya, dan seterusnya. Ketika itu berarti gagal, ketika difitnah dengan harta. Berharta atau tidak berharta, kedua-duanya fitnah namanya. Yang kedua diuji dengan anak, al-banun. Sebenarnya beranak, tidak beranak, punya anak, tidak punya anak, laki-laki atau perempuan, tetap namanya fitnah. Dicoba, diuji gitu dengan anak. Ada yang diberi anak, ada yang tidak. Ada yang dapat anak, rupanya anak cokot itu betul-betul menyusahkannya. Bahkan ada orang yang dianiaya oleh anak, malah disakiti oleh anak, bahkan ditelantarkan oleh anak. Kan namanya fitnah tuh. Di samping ada orang anakku, orang mensaudahlah. Jadi Minang kalau bahasa orang awak no, anak kau ialah orang mensaudahlah. Itu tandanya sukses, berhasil dalam ukuran dunia. Laman jadi, mamaci, bapunyo,
Jadilah. Tapi ingat itu ujian. Anak menjadi orang biasa-biasa saja, fitnah. Anak menjadi orang yang hebat-hebat, fitnah. Bawa ketika itu. Apakah anak itu melalaikan kita, mengakibat kita mencari hal-hal yang tidak halal, gara-gara anak, orang bagaimana, begini, begitu. Harta dan anak, dan itu yang paling banyak fitnah, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sekaligus, bisa menjadi tumpuan harapan nanti di akhirat atau setelah mati. Hendaknya harta kita, anak-anak kita setelah kita mati menjadi harapan, bukan hanya dari tua. Kalau dari tua itu mah anaknya lebih kirim-kirim. Jadi jangwaknya, di silaunya, di duitnya rumah. Setelah mati, apakah anak itu tetap bisa jadi harapan? Tumpuan, pasanda, dan ditunggu-tunggu, dan diharap-harapkan, ke doanya lah, ke istighfarnya lah, ke amal salehnya lah, ke segala macam. Begitu juga harta. Jangan harta, setelah kita mati, tidak penuh lah. Kita tinggal saja untuk orang di belakang. Kadang-kadang orang batangka, baga rumah, baci karawan, basi salak, basi sengih. Awak lah meninggal, lah mati, kirana sepenting awak orang arato cukup menjadi bahan sengketa. Jangan sampai itu. Jadi yang diharapkan al-mal wal banun hendaknya menjadi amal. Tetap menjadi tumpuan harapan pasanda.